warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Sahabat Riyadul Barokah, dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dikasih rezeki yang berlimpah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan pengajian kita tentang ubudiyah sehari-hari, dan insya Allah kita akan melanjutkan kepada bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati, ini kita menerangkan tentang sholat. Pengertian sholat ada menurut lughat atau dengan bahasa kerennya disebut dengan menurut bahasa. Ada sholat menurut istilah atau dengan bahasa santrinya menurut hukum Allah dan Rasulullah. Maka kita akan membahas sholat tentang lughat atau bahasa. Menurut lughat, menurut bahasa, sholat itu ad-du'a. Setiap kita berdoa, setiap kita berdoa atau berdoa, itu namanya sholat. Kita mau makan berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sholat menurut bahasa, menurut lughat itu sholat. Hanya saja al-lughat la tusbitul ahkam. Mana lughat itu tidak bisa ditetapkan untuk hukum. Kenapa? Karena li'annaha laisal makna terjemaah, dikarenakan mana lughat bukanlah makna yang sebenarnya. Masa kita mau makan berdoa itu sholat? Mana sholat menurut hukum Allah dan Rasulullah, atau disebut dengan bahasa keren menurut istilah. Sholat menurut istilah af'alun wa aqwalun, pekerjaan dan ucapan mahsusatun yang sudah ditentukan, muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan membaca takbir Allahu Akbar, muhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan membaca salam assalamualaikum. Jadi sholat adalah ucapan dan pekerjaan yang sudah tertentu, yang sudah ditentukan, pakai ruku, sujud, berdiri, baca Fatihah sudah tertentu, yang diawali dengan membaca takbir, diakhiri dengan membaca salam. Itu sholat. Faradallahu ala hadhil ummati fi kulli yaumin wa lailatin khamsa shalawatin faqat. Allah telah mewajibkan, Allah telah memfarduainkan, hukumnya fardu ain, ala hadhil ummati, kepada umatnya. Fardu ain itu wajib melaksanakan sholat kepada setiap umat Islam yang mempunyai kepala yang akil balik, berakal, sehat, dan balik. Wajib kepada seluruh umat melaksanakan, wajib kepada seluruh umat Islam melaksanakan sholat fi kulli yaumin wa lailatin, di dalam satu hari satu malam, khamsa shalawatin faqat, hanya 5 waktu saja. Mana yang 5 waktu? Wahiyya zuhru, yang 5 waktu itu yang pertama sholat zuhur, wal asru yang kedua sholat asar, wal maghribu yang ketiga sholat maghrib, wal isya'u yang ketiga, yang keempat sholat isya, was subuh yang kelima sholat subuh. Jadi ada 5 kali sholat dalam satu hari satu malam. Tidak kumpul sholat yang 5 waktu
Dohor, asar, maghrib, isya, subuh tidak kumpul terkecuali kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada nabi-nabi sebelumnya tidak kumpul. Contoh salat subuh, salatnya Nabi Adam alaihi salam. Dalam syariat Nabi Adam tidak ada salat isya, tidak ada salat maghrib, tidak ada salat zuhur, tidak ada salat asar. Akan tetapi salatnya salat subuh. Setiap subuh salat. Hanya saja kita tidak tahu prakteknya seperti apa salat subuh Kangjeng Nabi Adam. Akan tetapi Nabi Adam salatnya hanya salat subuh. Salat zuhur, salatnya Nabi Daud alaihi salam. Jadi dalam syariat Nabi Daud tidak ada salat asyar, tidak ada salat maghrib, tidak ada salat isya, tidak ada salat subuh, adanya salat zuhur. Salat asar, salatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Di dalam Nabi Sulaiman, syariat Nabi Sulaiman hanya salat asar. Salat isya, salatnya Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam. Nah, yang 5 waktu kumpul kepada Kangjeng Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Dohor, asar, maghrib, isya, subuh kumpul kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad, syariat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tajibu ila al muslimil balighil aqili toiri minal haidi wa nifasi ba'da dukhuli waqtiha. Wala tajibu ila alal muslim, tidak diwajibkan sholat yang 5 waktu. Kepada siapa tidak diwajibkan? Ila alal muslimin, terkecuali diwajibkan. Terkecuali diwajibkan sholat yang 5 waktu. Ila alal baligi, kepada orang yang sudah balik. Masa balik kalau laki-laki umur 12 tahun, kalau perempuan umur 9 tahun, itu masa balik. Jadi sebelum balik, anak kita tuh belum diwajibkan melaksanakan sholat. Dari umur 1 tahun sampai umur 12 tahun, kalau laki-laki ternyata anak kita tuh belum diwajibkan melaksanakan sholat. Akan tetapi kewajiban seorang bapaknya memerintah sholat kepada anaknya mulai dari umur 7 tahun. Umur 7 tahun, anak kita umur 7 tahun ketika waktu zuhur, maka kita wajib untuk memerintah sholat kepada anak kita. Bagaimana kalau seandainya umur 10 tahun? Kalau umur 10 tahun, kita wajib merintah sholat kepada anak kita. Akan tetapi kalau anak kita tidak mau sholat, wajib dipukul. Hanya saja memukulnya goero mubarihin, jangan sampai membahayakan. Kalau umur 12 tahun, anak laki-laki baru wajib melaksanakan sholat. Jadi tidak diwajibkan sholat ila alal baligi, terkecuali kepada anak yang sudah balik. Jadi sebelum balik tidak diwajibkan sholat. Kalau perempuan umur 9 tahun, sama dengan puasa. Al-aqili, diwajibkan sholat itu terkecuali ke orang yang berakal. Orang yang berakal wajib sholat, balik, berakal. Tidak diwajibkan melaksanakan sholat yang 5 waktu, terkecuali wajib sholat itu kepada orang yang suci.
dari haid dan nifas. Artinya kepada orang yang atau wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak diwajibkan melaksanakan sholat, terkecuali orang yang suci dari haid dan nifas itu diwajibkan melaksanakan sholat. Ba'da dukhuli waktiha, setelah masuk waktu sholat. Dur dohor baru kita sholat. Dur asar hayya 'alas sholat baru kita sholat. Maghrib dur maghrib masuk kita sholat. Oke sahabat, terima kasih. Sekalipun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.